Salam saudara-saudara, hari ini kita bertemu kembali dan kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan sukacita kita dalam beraktivitas. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai penghantar dalam segala aktivitas kita hari ini, yaitu diambil dari Yeremia pasal 30 ayat 11. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Demikian firman Tuhan. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengenal bahwa Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang pengasih. Dan puncak kasihnya itu dapat kita lihat di mana Allah yang mengutus anak tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang mana darahnya tercurah dan dia memberikan nyawanya sebagai tebus kita orang-orang berdosa. Namun begitu, kita juga mengenal Allah kita adalah Allah pemarah. Allah murka, Allah bisa marah oleh karena pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan, atau karena kita menduakan Dia sebagai Tuhan. Allah sangat mengasihi umatnya, yaitu umat Israel, yang pada waktu itu telah terpecah menjadi dua bagian, dua kerajaan, yaitu Yehuda bagian selatan dan juga Israel bagian timur. Yeremia pada waktu itu bekerja di tengah-tengah bangsa Yehuda, di mana bangsa itu menjadi bangsa yang tidak lagi setia kepada Tuhan Allah. Mereka telah menyembah berhala-berhala, mereka menduakan Tuhan Allah. Sampai pada saatnya Allah menjadi murka, Allah menjadi marah, oleh karena dia telah diduakan, oleh karena umat Yehuda, bangsa Israel yang dia kasihi, tidak lagi tunduk kepadanya. Akhirnya Allah sendiri mengatakan bahwa dialah yang menyerahkan umat Yehuda atau bangsa Israel ke tangan para musuh sebagai cambukan atau sebagai hukuman daripada Tuhan Allah. Namun begitu, tidak secara utuh atau Allah tidak sama sekali memutuskan hubungan kepada bangsa yang dia kasihi itu. Karena dia katakan, sebab aku menyertai engkau. Artinya, dimanapun bangsa itu berada, apakah di Yerusalem atau mereka terbuang sebagai bangsa tawanan, namun Allah tetap menyertai mereka. Allah
akan menyertai mereka dan Allah juga akan menyelamatkan umat tersebut dari tangan musuh. Karena Allah sendiri yang akan menghabisi musuh-musuh Yehuda, musuh-musuh Israel. Allah sendiri yang akan membawa umat itu kembali lagi ke Yerusalem. Namun bukan berarti umat itu ditebus dengan gratis atau ditebus tanpa mengingat kesalahan-kesalahan atau dosa mereka. Karena Tuhan Allah mengatakan, "Aku akan menghajar engkau." Jadi di sisi lain Allah menyelamatkan, namun di sisi lain Allah menghajar umat tersebut menurut hukum dikatakan. Jadi ini sama seperti yang tertulis pada Amsal 3 ayat 12 yang mengatakan, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi kita pernah menjadi anak-anak bagi orang tua kita, terlebih pada waktu masa muda kita. Pada saat kita melakukan kesalahan, kita tidak dibiarkan begitu saja. Kalau kita memiliki orang tua yang baik, yang benar, pasti dia akan menegur kita, bahkan mungkin memberikan sanksi kepada kita. Demikian pun Tuhan Allah adalah ayah bagi kita, bapa bagi kita, dan kita ini adalah anak-anak yang disayanginya. Jadi dengan hukuman pengajaran yang diberikan Tuhan Allah adalah untuk mendidik anak-anaknya, untuk mendidik kita agar kita mengetahui bahwa kita telah melakukan kesalahan dan kembali kepada jalan kebenaran Tuhan Allah. Itu juga dikatakan Tuhan, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Jadi jangan ada dari antara kita yang berpikir bahwa Tuhan Yesus sudah datang kok ke dunia. Dia datang untuk menebus kita manusia dari segala dosa-dosa kita. Maka kita sudah bebas untuk melakukan apa saja di dalam hidup kita, melakukan dosa-dosa di dalam hidup kita. Kita toh sudah diampuni, kita tidak akan dihukum. Saudara-saudara, dengar firman Tuhan ini, bahwa Allah itu bagaikan seorang ayah terhadap anak-anak yang disayanginya. Jadi meski kita sudah ditebus, tapi kalau kita masih tetap di dalam kejahatan, kalau kita menduakan Tuhan Allah, Allah pun bisa marah terhadap kita. Jadi jangan sampai Allah yang penuh kasih itu melimpahkan kemarahannya kepada kita karena dosa-dosa yang kita lakukan. Marilah kita selalu dengar-dengaran akan firman-Nya, marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, karena itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita semua diberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami bahwa Tuhan juga bisa marah terhadap anak-anaknya. Tuhan juga bisa marah kepada kami yang telah Engkau tebus dari dosa kesalahan. Bila kami tetap melakukan kejahatan, bila kami menduakan Tuhan, buatlah kami Tuhan menjadi anak Tuhan yang mau dengar-dengaran. Buatlah kami Tuhan menjadi anak Tuhan yang dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga melalui kami, nama Tuhan boleh dipermuliakan, dan melalui perbuatan kami boleh menjadi anak yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.